Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ta'lim pagi hari ini insya Allah kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat surga kita. Wabil khusus dalam rangka sudah masuknya kita di bulan Sya'ban dan sebentar lagi insya Allah kita akan menyongsong bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, pertanyaan ini beberapa berkaitan dengan masalah iktikaf. Karena itu pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai masalah iktikaf. Dan jamaah rahimakumullah, saya sangat menganjurkan kepada jamaah sekalian yang belum pernah iktikaf sampai dengan saat ini, di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Jangan sampai terlewat. Bulan Ramadan tahun ini masih belum pernah iktikaf. Kecuali tentunya jika ada yang berhalangan karena faktor kesehatan dan lain sebagainya yang termasuk udzur syar'i. Tentunya itu insya Allah akan dimaafkan. Tetapi jamaah rahimakumullah, kalau kita badan sehat dan kemudian juga insya Allah sudah aman kondisinya dari berbagai wabah penyakit, maka mari sama-sama kita iktikaf. Dan tidak hanya sendiri, tetapi ajak seluruh keluarga kita tercinta. Karena itu jamaah rahimakumullah, kita awali ta'lim ini dengan apa itu iktikaf atau pengertian dari iktikaf. Kitab yang menjadi rujukan kita pada kesempatan ta'lim kali ini adalah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, yang disusun dan dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dalam madhab Imam Syafi'i, iktikaf ini didefinisikan dengan al-lubthu fil masjidi min syakhsin makhsusin biniyatin. Al-lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid, min syakhsin makhsusin, dari orang tertentu, biniyatin, dengan niat. Jadi jamaah rahimakumullah, dari pengertian Imam Syafi'i ini kita bisa pilah menjadi 3 hal. Iktikaf itu adalah yang pertama al-lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid. Jadi iktikaf itu kalaupun hanya berdiam diri sudah bisa dikatakan iktikaf, tetapi tempatnya fil masjid, di masjid. Nah, kemudian pertanyaannya jamaah rahimakumullah, apakah boleh dilakukan di musalla? Jamaah rahimakumullah, merujuk kepada definisi dari madhab imamuna al-imam Syafi'i yang terdapat di dalam kitab Mughnil Muhtaj, bahwa iktikaf itu al-lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid. Sehingga musalla yang sebetulnya di dalam istilah syar'i juga merupakan masjid, boleh dijadikan sebagai tempat iktikaf. Namun yang lebih afdol adalah di masjid yang menyelenggarakan sholat Jumu'ah.
Jadi lebih afdol di masjid yang mengadakan sholat Jumu'ah. Sedangkan di musalla, jamaah rahimakumullah, karena musalla itu juga termasuk tempat yang dikhususkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu secara berjamaah. Maka jamaah rahimakumullah, musalla ini sebenarnya adalah masjid secara syar'i. Hanya saja dalam budaya Indonesia, masjid yang kecil disebut musalla. Sedangkan sebetulnya dalam istilah syar'i, musalla itu sesungguhnya adalah tempat yang memiliki fungsi lain selain untuk tempat sholat. Contohnya lapangan. Lapangan sepak bola. Fungsi utamanya adalah untuk pertandingan sepak bola. Tetapi pada saat Idul Fitri digunakan untuk sholat Idul Fitri. Sehingga lapangan itu disebut secara syar'i sebagai musalla. Atau umpamanya basement kantor. Basement perkantoran itu fungsi utamanya adalah untuk parkir kendaraan. Namun pada hari Jumu'ah digunakan untuk sholat Jumu'ah. Dan setelah sholat Jumu'ah selesai, kembali lagi ke fungsi awalnya, yaitu untuk tempat parkir. Nah, tempat seperti ini disebut dengan musalla dalam istilah syar'i. Sedangkan tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, karena definisi masjid itu adalah al-makanul muhayya li adai as-salawati al-khams al-mafrudah. Tempat yang memang fungsi utamanya itu adalah untuk melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu secara berjamaah. Maka setiap tempat yang dari awal dibangun untuk melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu secara berjamaah ini masuk kategori masjid. Sehingga musalla dalam budaya kita di Indonesia ini sesungguhnya adalah masjid dalam istilah syar'i. Sehingga untuk iktikaf, merujuk kepada definisi dari madhab Imam Syafi'i ini, boleh saja dilakukan di musalla, tetapi yang afdal adalah di masjid jami', di masjid yang melaksanakan sholat Jumu'ah. Lalu jamaah rahimakumullah, ada juga pertanyaan, bagaimana dengan seorang wanita? Apakah dia boleh iktikaf di rumahnya? Jamaah rahimakumullah, iktikaf di rumah, apakah boleh? Kalau kita merujuk kepada definisi dari ulama-ulama madhab Imam Syafi'i, tentunya tidak boleh dalam kondisi normal. Namun, di dalam literatur madhab Imam Syafi'i, dikatakan bahwa di rumah dalam kondisi tertentu boleh dijadikan tempat iktikaf bagi wanita. Sekali lagi, bagi wanita. Namun ada persyaratannya. Iktikaf di rumah bisa dilakukan di tempat yang memang dikhususkan untuk iktikaf. Artinya, seumpamanya saja, kita ada ruang tengah, ruang keluarga. Nah, kemudian umpamanya kita susun sedemikian rupa meja-meja atau lemari, atau umpamanya kita gelar sajadah saja di tempat itu, dan tidak diletakkan hal-hal yang lain. Dan ketika kita ada di tempat itu, kita memang untuk sholat, untuk iktikaf, dan itu yang kita niatkan. Jadi tempat ini tidak dicampur, seumpamanya meletakkan piring, meletakkan gelas, ya, meletakkan cucian umpamanya. Tidak boleh dicampur. Nah, kalau seorang wanita mengkhususkan tempat itu di rumahnya untuk iktikaf, maka dalam kondisi tertentu hal ini dibolehkan. Sekali lagi, dalam kondisi tertentu. Nanti kita akan jelaskan. Tapi dalam kondisi normal tentunya jamaah rahimakumullah, hal ini dalam madhab Imamuna al-Imam Syafi'i tidak diperbolehkan.
Karena definisi i'tikaf al-lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid. Lalu apa yang dimaksud dengan kondisi tertentu? Kita ambil contoh jamaah rahimakumullah, misalkan kondisi pandemi kemarin, di mana banyak masjid tutup di bulan suci Ramadan, bahkan ada yang tidak melaksanakan tarawih, dan juga tentunya menutup untuk 10 malam terakhir jamaah melakukan iktikaf. Dalam kondisi seperti ini, di mana alasannya adalah adanya wabah yang sangat menular dan mengancam jiwa, sehingga seseorang tidak bisa iktikaf atau bahkan dilarang iktikaf di masjid, dan dia tetap ingin melakukan iktikaf, maka jamaah rahimakumullah, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi ada ancaman, dalam kondisi ada gangguan, dan dalam kondisi-kondisi di mana kalau iktikaf tetap dilakukan, maka penyebaran penyakit akan semakin luas. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam kondisi seperti ini, maka seorang wanita boleh iktikaf di rumahnya, tentunya dengan syarat-syarat yang saya sampaikan tadi. Namun, ini adalah pendapat yang kalau kita lihat merupakan pendapat minoritas dalam madhab Imam Syafi'i. Tetapi ada salah satu ulama di dalam madhab Imam Syafi'i yang terdapat di dalam kitab Al-Bajuri. Ini disebutkan kebolehan untuk seorang wanita beriktikaf di rumahnya dengan syarat-syarat seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi seumpamanya tidak dikhususkan tempat itu untuk iktikaf, maka itu pun menjadi tidak sah iktikaf di rumahnya. Syaratnya adalah mengkhususkan satu tempat, tidak dicampur dengan kegiatan dan aktivitas lain, hanya untuk sholat dan iktikaf. Nah, ini jamaah rahimakumullah dari definisi yang disampaikan oleh para ulama dalam madhab Imam Syafi'i. Lalu kemudian al-lubthu, berdiam diri. Jamaah rahimakumullah, tentunya sekedar berdiam saja tetapi di dalam masjid, maka ini bisa menjadi iktikaf kalau memenuhi persyaratan berikutnya. Apa persyaratan berikutnya? Min syakhsin maksus, dari orang tertentu. Maksudnya orang tertentu adalah orang-orang yang memang sah untuk iktikaf. Sehingga orang-orang yang dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, dan kendala-kendala syar'i lainnya, maka kalaupun dia berdiam diri di masjid, itu tidak disebut dengan iktikaf. Tetapi seorang laki-laki atau wanita yang sah untuk iktikaf, dan dia berdiam diri di masjid, kemudian biniyatin, dengan niat, maka orang tersebut secara syar'i sudah melakukan iktikaf. Jadi jamaah rahimakumullah, iktikaf itu al-lubthu, berdiam diri, fil masjid, di masjid, min syakhsin maksus, dari orang tertentu, biniyatin, dengan niat. Jadi kalau tanpa niat tidak dihitung iktikaf. Karena itu saya sangat menganjurkan sahabat-sahabat surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk ke masjid, niatkan untuk iktikaf. Karena sejenak saja kita berada di masjid, kita sudah masuk dalam kategori iktikaf. Jadi ketika kita akan sholat berjamaah, kita masuk dengan niat iktikaf. Kemudian ketika kita mengikuti ta'lim, kita niatkan untuk iktikaf ketika kita masuk ke dalam masjid. Nah, insya Allah ini pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Sudahlah mendapatkan pahala jamaah, mendapatkan pahala majelis taklim yang begitu luar biasa, juga kita mendapatkan pahala iktikaf. Di samping tentunya salat-salat sunnah yang mungkin saja kita lakukan pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, ini jamaah rahimakumullah beberapa hal yang berkaitan dengan iktikaf. Lalu kemudian saya ingin sampaikan bahwa diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Anas bin Malik, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anhum wa ardahum, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil 'ashr al-awakhir min Ramadan منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالى. Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Anas bin Malik, dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhum wa ardahum meriwayatkan bahwa Nabi selalu iktikaf di 10
malam terakhir bulan Ramadan. Sejak beliau tiba di Madinah sampai Allah wafatkan beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi, kalau kita bicara sibuk, maka malulah kita kepada baginda Nabi. Kesibukan beliau jauh di atas kesibukan kita. Siapapun kita, Nabi jauh lebih sibuk. Karena beliau bukan hanya pemimpin secara lokal. Beliau adalah pemimpin global, bahkan pemimpin dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah. Tetapi untuk urusan akhirat, beliau selalu istimewakan waktu. Memberi contoh kepada kita. Karena dengan cara itulah kita berkahi waktu dalam setiap langkah kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, saya sering sampaikan bahwa ketika ada seseorang yang memiliki jadwal ketat untuk bekerja, jam 8 pagi dia harus datang, jam 5 sore dia harus kembali pulang. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah ada jadwal ketat untuk olahraga. Jam 6 dia harus sudah berada di lapangan. Kemudian jam 7 dia harus kembali karena jam 8 dia harus bekerja. Yang punya jadwal ketat untuk konsul kesehatan ke dokter. Pada minggu ini, hari ini, jam segini, di rumah sakit ini atau di klinik ini, menemui dokter ini, itu adalah jadwal saya. Kemudian hari berikutnya ada lagi jadwal-jadwal yang ketat untuk konsul kesehatan. Dan jamaah rahimakumullah, barangkali dengan jadwal-jadwal lain. Jadwal mengantar anak dan lain sebagainya. Saya ingin sampaikan dan berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh sahabat-sahabat surga saya dalam jaringan Majelis Ta'lim Madinah Quran ini. Bahwa kalau kita memiliki banyak jadwal ketat untuk urusan dunia kita, dan kita tidak punya jadwal ketat untuk majelis ta'lim, maka hidup kita tidak berkah. Mengapa saya katakan tidak berkah? Karena jamaah rahimakumullah, kita sudah meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu, dan dalam hadis ini yang dimaksud dengan al-ilm itu adalah ilmu agama, faridatun, hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan jamaah rahimakumullah, berbahagialah bagi kita yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak hanya hadir, tetapi sudah merasakan nikmatnya ikut bergabung di dalam majelis-majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan inilah yang akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala bimbing kehidupan kita di dunia dan selamatkan serta bahagiakan kehidupan kita di alam akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, lalu Imam Az-Zuhri mengatakan, Imam Az-Zuhri ini seorang ulama hadis besar. Beliau mengatakan, "Ajaban minan nas." Saya heran dengan orang-orang. Kaifa tarakul i'tikafa? Bagaimana mereka meninggalkan i'tikaf? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu syai'a wa yatrukuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada melakukan beberapa hal di mana beliau melakukannya, kemudian beliau meninggalkannya. Jadi Rasulullah melakukannya, kemudian meninggalkannya. Seperti sholat duha umpamanya. Lalu beliau mengatakan, Imam Az-Zuhri mengatakan, wa ma tarakal i'tikafa hatta qubida. Dan Rasulullah, beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena itu jamaah rahimakumullah, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya pribadi dan keluarga yang saya cintai, begitu juga seluruh sahabat-sahabat surga yang saya cintai. Jamaah rahimakumullah, kalau tahun-tahun sebelumnya, Ramadan-Ramadan sebelumnya, kita belum pernah iktikaf, maka jamaah rahimakumullah, jangan tunda untuk iktikaf di Ramadan tahun ini. Jamaah rahimakumullah, dalam riwayat hadis dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir masa kehidupannya, bahkan beliau iktikaf 20 hari di bulan suci Ramadan. Di tahun terakhir dalam kehidupannya, Rasulullah bahkan menambah 2 kali lipat iktikafnya menjadi 20 malam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah 9 kali
Rasulullah SAW 9 kali berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan 9 kali beliau berjumpa dengan Ramadan ini, beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Nah, jamaah rahimakumullah, berarti kita bisa hitung umur baginda Nabi waktu itu. Umur baginda Nabi barangkali sudah masuk 50-an, 60-an tahun. Dan beliau tidak meninggalkan iktikaf, bahkan semakin semangat untuk iktikaf. Karena itu jamaah rahimakumullah, kita yang bergabung dalam jaringan Majelis Ta'lim Madinah Quran ini, jangan sampai tahun ini tidak satu malam pun kita iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Buya, saya bekerja. Saya masuk jam 8, pulang jam 3. Bagaimana saya bisa iktikaf? Jamaah rahimakumullah, guru saya mengajarkan, ma la yudrakul kulla la yutrakul kullu. Ma la yudrakul kullu la yutrakul kullu. Yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kalau tidak bisa seperti Rasulullah menginap full 10 hari tidak pulang ke rumah, jangan sampai kita tidak iktikaf. Bagi yang bekerja umpamanya dan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, jamaah rahimakumullah, boleh saja dia masuk ke masjid ba'da isya atau ba'da tarawih, atau setelah selesai sholat witir dan lain sebagainya. Pilih waktu yang memungkinkan. Umpamanya ba'da witir atau ba'da tarawih, dia masuk ke masjid untuk beriktikaf di masjid yang melaksanakan sholat Jumu'ah. Lalu kemudian umpamanya dia akan pulang sebelum subuh, silahkan. Kemudian sholat subuh di rumah. Atau pulangnya ba'da subuh, silahkan. Dan ini tidak akan mengganggu pekerjaan. Diatur pada saat iktikaf agar cukup istirahat. Nah, jamaah rahimakumullah, yang penting sebetulnya adalah kuatnya niat kita. Kuatnya tekad kita. Dan kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat Allah beri. Harta Allah beri. Kehidupan Allah cukupkan. Keluarga Allah berkahi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat yang mana lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita yang kalian dustakan. Nah, jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai ibadah di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan poin yang penting dalam taklim pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua sudah punya rencana bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak kita, bersama keluarga kita, bahwa kita insya Allah di bulan Ramadan ini akan mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Tidak bisa 10 malam, lakukan semampunya. Yang penting jangan sampai 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ada 1 malam atau tidak ada sama sekali malam yang kita iktikaf di rumah Allah. 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, jangan sampai kita tertidur lelap di kasur kamar kita, padahal kamar itu pasti akan kita tinggalkan dan beralih kepada kamar yang tidak disukai karena tidak ada keramik, tidak ada semen, tidak ada cat, tidak ada AC dan lain sebagainya. Yang ada hanyalah serangga-serangga pemakan daging yang akan menggerogoti tubuh kita. Jamaah rahimakumullah, insya Allah kalau kita sudah mulai iktikaf, maka insya Allah nikmatnya luar biasa. Dan akan terus pingin lagi untuk iktikaf di tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, Allah berikan kita hidayah dan taufik, sehingga kuat tekad kita untuk beriktikaf bersama keluarga tercinta di bulan Ramadan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua.